Halo, perkenalkan nama saya Clara Alia, berasal dari Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membuat vlog mengenai social grace dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian social grace. Jadi social grace adalah kepekaan dalam bersosialisasi sehingga bisa diterima dengan baik oleh berbagai kelompok. Nah, tujuan dari vlog ini agar mahasiswa dapat belajar mempraktekkan secara langsung mengenai materi social grace yang dipelajari saat ini. Oke, aku akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan fungsi, manfaat, serta perbedaan etika dan etiket. Saya mulai dari pengertian etika menurut para ahli ya. Salah satunya menurut Bapak Mustafa. Etika ini adalah ilmu yang menyelidiki yang baik dan buruk untuk mengamati tindakan manusia sejauh bisa diketahui oleh pikiran. Nah, lalu setelah itu fungsi etika. Fungsi etika yaitu untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Lalu, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Lalu, yang ketiga, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Manfaat etika yaitu dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana boleh dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas maupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Nah, setelah itu perbedaan antara etika dengan etiket. Nah, pertama, etiket itu pengertiannya suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kalau etika ini adalah niat. Nah, kalau etiket itu cara melakukan perbuatannya. Gitu, guys. Jadi, contoh perbedaan etika dan etiket itu, kalau etiket menyangkut cara perbuatan suatu yang dilakukan, misalnya memberi dan menerima dengan tangan kanan, lalu berlaku dalam pergaulan. Nah, yang ketiga bersifat relatif, sedangkan kalau etika tidak terbatas secara, namun norma tentang perilaku itu sendiri. Misalnya dengan tangan kanan atau kiri bila digunakan untuk mencuri tetap salah. Nah, yang kedua, tidak tergantung pada satu atau tidak orang lain, bersifat absolut. Nah, segitu yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian dan fungsi, manfaat, serta perbedaan etika dan etiket. Semoga kalian paham. Nama anak saya Clara Alia, kuliah di Universitas Jakarta baru semester 1. Gimana cara Mama menanggapi ekonomi keuangan di dalam wabah COVID-19 ini? Gimana ya? Ya harus berhemat karena kan di masa pandemi ini pemasukan lebih berkurang. Ya terpaksa Mama harus menghemat pengeluaran sehari-hari. Oke. Terus kan sekarang susah banget nih, sistem pembelajarannya kan daring. Apalagi kan aku punya adik yang masih SMP, apalagi bandel. Nah, gimana cara ngajarinnya di tengah wabah ini kan via daring, jadi semuanya serba online. Mau nggak mau orang tua harus ngajarin anaknya belajar. Gimana tanggapan Mama dalam kasus ini? Tanggapannya karena anaknya ya kayak gitulah, agak beda dengan yang lain, merasa berat gitu lah, karena harus mengajari anak yang susah untuk disuruh belajar. Semua pekerjaan sekolahnya orang tua yang ngerjain, bukan kita aja, orang tua yang lain pun mengeluhkan hal yang sama. Menurut Mama ya daring itu kurang bagus lah. Mending tetap muka,
supaya anak-anak langsung belajar dengan gurunya. Oke. Berarti via daring ini kurang bagus lah untuk pembelajaran. Jadi lebih baik sebenarnya kuliahnya tatap muka, biar orang tua juga nggak terbebani dan jadinya pekerjaan orang tua nggak bertambah, karena via daring ini orang tua yang harusnya kerja di rumah atau bekerja di kantor jadi nambah pekerjaannya untuk ngajarin anak-anaknya. Ya deh, begitu aja Mak, aku mau mandi dulu ya. So, sebelum kita pergi ke kampus, alangkah baiknya kita make upan dulu biar kelihatan lebih fresh mukanya. Baik. Serius? Iya. Itu udah ngerjain tugas pas itu? Udah. Sini kalau ini gue kumpulin aja sekalian. Yaudah kita buat hasilnya. Ya, kumpulin ya. Yes.
kampus habis kerjain ini ada tugas tadi. Ya Bu, masuk dulu ya Bu. Ya. Nah, bisa kita lihat dari video ketiga scan tadi, bisa kita simpulin satu-satu. Nah, jadi yang scan pertama itu kan mengenai keluarga. Jadi aku lagi kayak mewawancarai mama aku mengenai ekonomi di tengah wabah COVID-19 ini, dan juga aku nanyain gimana sih keadaan yang terjadi sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 kan. Nah, ternyata mama aku itu bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya, dia itu menjawab dengan jujur, karena jawaban yang dia berikan seperti misalkan bahwa keadaan ekonomi lagi tidak baik banget dikarenakan omset penjualan menurun drastis. Terus kayak misalkan anak sekolah, dulu dia belajarnya di sekolah, tapi sekarang pindah jadi di rumah daring kan, karena di covid gini nggak boleh masuk sekolah, takutnya nanti terpapar virus. Nah, yang awalnya orang tua itu pekerjaannya hanya bekerja, sekarang nambah jadi di rumah pulang kerja, ngurusin anak, habis itu ngajarin anak sekolah biar anaknya bisa paham dengan materi yang dikasih sama guru pada hari ini. Sebenarnya itu salah satu rintangan ya buat orang tua, bahwa guru itu ngajarin anak muridnya nggak semudah yang mereka kira. Nah, jadi sebenarnya sih ada bagusnya juga. Jadi biar orang tua mengetahui seperti inilah guru mengajarkan anaknya ketika berada di sekolah. Nah, dari situ yang scan kedua kan bagian kampus. Jadi aku ketemu tuh sama temen aku. Nah, dia itu lagi jalan, aku panggil kan. Terus aku tanyain, udah ngumpulin tugas belum? Terus aku tanyain juga kan keadaannya, katanya dia baik. Padahal kelihatan dari mimik ekspresi mukanya dia itu sebenarnya lagi nggak baik gitu kan. Cuman mungkin dia menutupinya dan nggak mau cerita juga. Tapi ternyata setelah aku selidiki, bener dia itu lagi sakit. Akhirnya aku yang ngumpulin tugasnya dan kasih tugasnya ke dosen. Terus yang ketiga, kita kan bisa lihat tuh, aku lagi pulang dari kampus nih, terus sampai di kos ketemu deh sama ibu kos. Nah, ibu kos ini pas aku lihat dari jauh, dia itu kayak lagi sakit. Cuman pas aku lewat deket dia nyapa riang banget gitu kan. Nah, sebenarnya kelihatan dari ekspresi wajah dia pertama kali berjalan sebelum nyapa aku, itu udah kelihatan sebenarnya tuh dia lagi ada yang disembunyiin. Ternyata bener kan, dia lagi nggak enak badan, tapi dia tetap nyapa aku dengan baik, dengan riang. Nah, jadi kesimpulannya dari ketiga scan itu, ada beberapa orang yang bisa mengungkapkan isi hatinya melalui ekspresi wajah, dan ada juga beberapa orang yang nggak bisa mengekspresikan isi hatinya melalui ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu bisa berupa senyum, bisa berupa muka datar. Nah, senyum itu juga bukan menandakan bahwa dia lagi baik-baik saja. Ada orang yang senyum tapi ternyata hatinya lagi terluka. Ada orang yang lagi bahagia, ternyata isi dalamnya dia lagi sedih. Nah, jadi dari video ketiga tadi, kita juga nggak bisa sebenarnya melihat isi hati seseorang itu dari ekspresi wajahnya.
Cuman beberapa orang ada yang memang bisa mengungkapkan isi hatinya melalui ekspresi wajah. So, jadi kalian jangan berpatokan dengan ekspresi wajah seseorang ya. Mungkin sekian vlog saya pada hari ini. Jangan lupa di like, di komen. Jangan deh, di like aja yang banyak biar nilai UTS-nya bagus. Udah, itu aja deh, di like aja ya guys. Bye bye, see you next time.